ada orang pergi kepada seorang ulama, saya pengen zina, gimana sekiranya nggak dosa? Oh, silahkan, asalkan jangan zina di buminya Allah. Di mana nih bumi yang bukan punya Allah? Saya pernah iseng, pas naik pesawat mau turun tuh kan mulai kelihatan Jakarta. Saya foto tuh, jebret, terus saya share di media sosial, terus saya kasih caption, lu di mana? Terus ada yang jawab di komen, kagak kelihatan lah, Bib. Terus kata saya, makanya jangan sombong. Iya kan? Kita itu sombong hanya karena melihat diri kita besar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. Iya, baru saja kita menyimak pembacaan ayatul kursi, yakni ayat ke-255 dari surat Al-Baqarah, di mana sebagian besar umat Islam tampaknya hafal terhadap ayat ini karena begitu seringnya ayat ini dibacakan di berbagai momentum. Namun tidak ada jaminan bahwa ayat yang sering dibaca menjadikan pembacaannya selalu baik dan benar. Dalam membaca suratul Fatihah yang setiap hari minimal kita baca dalam setiap sholat kita, itu masih ada yang salah saja dan tidak sadar. Karena itu, sebaiknya sebelum kita memahami makna ayat kursi secara umum, kita belajar dulu bagaimana cara membacanya secara baik dan benar. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar cara membacanya dulu. Siap. Baik, di sini sama-sama kita belajar kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika membaca ayat suci Al-Quran. Yang pertama, di lafaz Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Di sini ada al-hayyul qayyum, iya-nya bertasydid, kemudian al-qayyum juga iya-nya bertasydid. Nah, ini banyak yang membacanya itu tidak ada penekanan atau penegasan. Yang biasanya kalau huruf ya yang bertasydid ini bukan idgham bigunnah ya, teman-teman, tapi ini tuh namanya nabar. Nabar itu seperti ada penekanan. Kalau huruf ya, tapi kalau sebelumnya didahului nun tanwin, nun mati atau tanwin, maka jadi idgham bigunnah. Tapi kalau ini cukup ada penegasan. Contoh, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi bukan
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, jadi nabarnya nggak ada nih, Bi. Iya. Gitu. Sama mungkin di panjang la-nya itu, huruf lamnya mungkin. Iya. Kadang orang Allahu Betul. la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Betul. Karena cepat Karena bacanya. cepat, jadinya bacanya pendek. Harusnya kan ini mad jaiz panjang 4. Sebetulnya sah-sah aja, Bib, baca 2 karena Imam Asim riwayat Hafiz juga boleh baca 2, 4, 6. Maksimal 6 tul dibaca panjang. Tapi dengan syarat kalau mau baca 2 mad jaiz ya, mad jaiznya dibaca 2 dari awal kita baca sejak ta'awudz basmalah dari awal sampai selesai itu bacanya harus 2. Untuk mad jaiz. Kalau mad wajib semua ulama qurra itu sepakat bacanya 6 harokat. Tapi kalau mad jaiz itu boleh 2, 4 atau 6. Jadi kalau dari awal udah 2 bacanya 2 terus. Dari awal 4 bacanya 4 terus. Dari awal 6 bacanya 6 terus sampai sadaqallah. Nah, ini ilmu nih. Bahwa walaupun saya nggak yakin ya, 2 pun aja kayaknya enggak gitu. Allahu la ilaha illallah. Kadang seolah-olah nggak panjang itu seringkali dibacanya kan oleh sebagian kita. Betul. Dan juga harus konsisten. Kalau memang dari awal sudah 2 mat atau 2 ketukan, maka selanjutnya juga 2 dan 2 ya. Betul. Kalau kayak Imam Haramain itu kan mungkin Habib sering mendengar ya. Kalau misalnya kita tilik-tilik nih, Imam Haramain itu sering baca mad jaiznya cuma 2, tapi kalau mad wajib mutasil beliau selalu baca panjang. Gitu. Sebenarnya sah-sah aja, tapi memang harus konsisten. Kalau nggak konsisten, ya seperti lumrahnya saja mad jaiz itu dibacanya 4 gitu. Lebih kepada kehati-hatian ya, Bib ya. Iya, kehati-hatian. Gitu, kehati-hatian gitu. Karena kita lagi baca Al-Qur'an nih. Betul. Dan ini sekaligus edukasi bahwa membaca Al-Qur'an itu ada aturannya. Betul. Bukan seenaknya ini 2, ini 4 gitu. Nah, konsistensi itu menunjukkan bahwa kita tahu ilmunya. Betul, betul. Nah, itu tadi tentang mat dan nabar. Kemudian di la ta'khudhuhu sinatun wala naum. La ta'khudhu di sini ada hamzah yang sukun atau dia tuh mati posisinya. Tapi banyak juga yang membaca hamzah yang mati ini malah tertukar dengan huruf ain, Bib. Contoh misalnya harusnya kan la ta'khudhuhu sinatun wala naum. La ta'khudhuhu. Nah, benar nih. Itu sering banget tuh. La ta'khudhuhu sinatun. La ta'khudhuhu. Nah, ini hati-hati ya. Jangan sampai kita tertukar antara hamzah dengan ain, ini harus dibedakan tempat keluarnya. Memang tempat keluarnya berdekatan ya, Bib ya. Berdekatan. Antara hamzah dengan ain ya, dekat sekali. Jadi tapi jangan sampai ketika membacanya ini kita sampai salah. La ta'khudhuhu sinatun. Nah, ini baru idgham bi gunnah. Wawunya bertasydid dan didahului huruf yang bertanwin, maka membacanya harus dengung. Sinatun wala naum. Jadi bukan sinatu wala naum. Beda, kalau yang tadi kan nabar, cuma tekanan aja. Nah, kalau yang ini karena didahului dengan huruf yang bertanwin, maka bacanya ada dengungnya gitu, Bi. Bi gunnah. Lanjut. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Nah, ini banyak mad di sini nih, ada mad badal, lahu ma fis samawati, ada mad tabi'i. Kadang orang bacanya lebih dari 2. Kalau mad tabi'i kan 2 ya, bacanya 2, mad badal juga 2, mad iwad baca 2. Jadi cukup 2 ketukan saja. Tapi kadang banyak juga membaca lahu ma fis samawati. Jadi terlalu panjang, lebih gitu matnya. Kemudian di fil ard. Fil ard ini ada ro. Ro itu hukumnya kalau nggak tafkhim pasti tarkik. Kalau nggak tebal ya tipis gitu, tergantung posisinya dia. Nah, kalau ro yang di sini mati atau sukun, kemudian didahului sama huruf yang berfathah, harokatnya fathah atau dhammah, maka dibacanya tebal. Fil ard. Jadi bukan fil ard. Do-nya ini walaupun mati juga tetap terdengar. Gitu. Lanjut, man dzalladzi di sini juga banyak yang menyebutkan huruf dzal dengan huruf jim, Bib. Jim atau dal. Atau ya. dal, mandalladzi atau manjallaji gitu. Iya, Manjallaji yashfa'u. Yashfa'u juga sama. Ain ini ketukar lagi nih sama huruf hamzah. Harusnya yashfa'u jadi yashfa'u. Yashfa'u indahu. Nah, gitu. Illa bi'izni. Ya'lamu ma. Nah, ya'lamu nih kadang banyak juga, Bib, aku pernah dengar istilah itu dia lagi talaki minta didengerin, ada nggak bacaannya yang salah. Terus ketika membaca lafaz ini ya'lamu ma, ya'lamu kan pendek nih ya, Bib ya.
Tapi dia ini membaca panjang, ya lamu ma, padahal jelas Oke. pendek gitu. Jadi jangan sampai ketika terlena dengan lagu tajwidnya jadi salah. Ya lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum wala yuhituna bi syai'in min ilmihi. Nah, lagi-lagi ada mad jaiz munfasil. Ini mad jaiz munfasil tuh bacanya 4 harokat. Tapi banyak juga yang bacanya pendek. Mungkin kalau tadi yang dibilang ya Bib ya, kalau misalnya dari awal 2 seragam gitu, Ya. tertib bacanya nggak masalah. Tapi kalau ada yang dibaca 4, dibaca 6, dibaca 2, nah ini yang kurang tertib lah. Benar, gitu. itu menunjukkan bahwa bisa jadi tidak punya ilmunya, Iya. atau bisa jadi punya ilmunya tapi dia seenaknya Seenaknya, baca, jadi nggak dipakai. meremehkan, ya. Betul, meremehkan. pembacaan Al-Quran. Betul, betul. Lanjut di lafadz illa bima syaa. Nah, ini baru ketemu sama mad wajib muttasil, yang mana hamzahnya itu ada dalam satu kata atau dalam satu kalimat. Illa bima syaa. Nah, ini dibacanya 6 harokat, panjang, Bib. Kemudian wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Wasi'a ini lagi-lagi ain kadang tertukar sama hamzah. Wasi'a. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Nah, di lafaz azim ini juga banyak yang keliru membaca azim itu menjadi azim atau menjadi azim atau menjadi ajim. Nah, kalau ajim betul hamzah, betul Bib. Jadi hurufnya nih salah pelafalannya. Nah, kalau Allah itu dia pelafalannya memang lembut tapi tebal mengucapkannya azim. Azim jadi bukan azim apalagi ajim. Seperti itu, Bib. Nah, itu terkait cara membacanya. Kita mau lanjut terkait maknanya secara umum. Pertama, kenapa sih dinamain ayat kursi? Nah, kita perlu belajar dari sana. Jadi, kita akan merujuk kepada tafsirnya Syekh Wahbah Zuhaili. Kenapa? Karena tafsirnya Syekh Wahbah Zuhaili ini memberi porsi dalam setiap penafsirannya terhadap aspek kebahasaan dari ayat-ayat yang dibahasnya. Jadi, kata-kata yang penting dalam setiap ayat itu biasanya dikasih porsi untuk dibahas secara khusus oleh Syekh Wahbah Zuhaili. Nah, diantaranya disebut ayat kursi, kata beliau, karena di dalamnya ada wasi'atu kursiyuhus sama. Jadi ada kata kursi di dalamnya. Apa makna kursi ini? Yang pertama, makna kursi ini menurut Syekh Wahbah Zuhaili merujuk kepada beberapa riwayat, artinya al-ilmu. Ilmu artinya. Oleh karena itu, ada satu riwayat yang disandarkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang berkata bahwa aku tidak pernah menemui orang yang memiliki ilmu yang tinggi kecuali dia berpegang kepada ayat kursi. Artinya dia sering membaca ayat kursi dan mengagungkan makna ayat kursi. Kenapa? Karena ada pegangan utama nanti bagi orang yang berilmu terkait makna ayat kursi ini yang nanti kita bahas. Nah, kemudian yang kedua, makna kursi di sini adalah agung. Agung. Ilmu agung. Yang kedua adalah agung, kata Syekh Wahbah Zuhaili. Oleh karena itu ada riwayat yang sangat masyhur dari seorang sahabat yang namanya Abu Mundir. Jadi suatu hari Nabi nanya ke beliau, apa ayat teragung di dalam Al-Quran? Kemudian beliau jawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Tapi Nabi bertanya 3 kali kepada Abu Mundir tentang apa ayat yang paling agung. Dan beliau membacakan ayatul kursi. Dan kemudian Nabi memegang dada Abu Mundir ini dan mendoakan Abu Mundir sebagai seorang yang tinggi ilmunya karena pengetahuan tersebut. Jadi di sini mencakup bukan hanya pemahaman bahwa kursi itu maknanya agung seperti di riwayat ini, tapi juga maknanya ilmu. Dicakup juga dalam riwayat ini. Kemudian yang ketiga, walaupun riwayat ini tidak masyhur dan juga tidak diterima oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tapi Imam Hasanul Basri, salah seorang spiritualis muslim atau sufi, menyebutkan bahwa makna kursi ini adalah arsy. Artinya ini menunjukkan kebesaran, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu makna dari kursi itu sendiri. Nah, selain itu,
yang penting untuk kita pahami juga dari ayat kursi ini ayat kan sering banget dibaca ya betul. oleh kita. Kenapa? Karena terlalu banyak keutamaan Apa di balik membaca ayat kursi ini. Yang pertama adalah riwayat An-Nasa'i menyebutkan kata Nabi, siapa yang setiap selesai sholat membaca ayat kursi, maka Allah menjamin surga bagi dia. Nah, karena itu khususnya dalam tradisi Nahdien, masyarakat NU dan para habaib, biasanya ayat kursi itu menjadi zikir pegangan setelah sholat. Nah, karena itu baiknya kita setelah sholat baca ayat kursi. Iya. Kalau ada yang tanya, kenapa? Emang setelah setelah sholat boleh baca ayat kursi atau berzikir? Lah, main HP aja boleh, ke kamar mandi aja boleh, habis sholat apalagi melakukan hal-hal positif, berzikir dan khususnya membaca ayat kursi. Nah, kemudian keutamaan selanjutnya dari membaca ayat kursi itu diriwayatkan dalam riwayat Imam Abu Hurairah bahwa ayat kursi ini bisa menjauhkan kita dari segala keburukan yang ditimbulkan oleh setan ataupun manusia. Makanya kalau film-film horor, iya ya pasti baca ayat kursi. Pasti baca ayat kursi. Ini ya Bib ya, kayak penangkal sihir mungkin ya. Penangkal sihir pokoknya atau semua. Sihir, godaan setan, ain, terus gitu-gitu ya. Ain, terus iri, dengki, hasud, namimah dari manusia itu pokoknya semua bisa dijauhkan dengan keyakinan bahwa Allah yang akan menjauhkan kita dan melindungi kita dari manusia ataupun dari bangsa jin yang mau berbuat buruk kepada kita. Dan dia juga masyhur, populer, dibacanya secara singkat Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum. Udah sampai di sana. Allahu la ilaha illallahul nggak sampai selesai, Bib? Nggak sampai selesai. Masyhur juga dibacanya sampai pada potongan itu. Karena ada riwayat dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab bahwa yang utama itu tentang Al-Qayyum, tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan membaca potongan ayat itu, kita meneguhkan bahwa Allah itu maha besar dan semua menjadi tiada artinya kalau kita sudah bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dalam ayat Al-Quran kan dikatakan bahwa di antara ciri utama para ulama itu la yakhaf wa la yahzan. Dia tidak pernah sedih karena selalu ada Allah yang menemani dia, yang menghibur dia, dan wala yakhaf, tidak pernah takut karena selalu ada Allah yang melindungi dia dengan perlindungan yang melebihi segala perlindungan lainnya. Makanya mengagungkan kebesaran Allah dalam bentuk zikir itu adalah asuransi paling utama yang ada di muka bumi ini. Bukan hanya di dunia, tapi asuransi ini berlaku di akhirat. Kemudian yang ketiga juga, ayat kursi ini memiliki khasiat atau keutamaan. Jika dia dibaca di pagi hari, maka Allah akan melindunginya sampai sore hari. Petang ya, Bib? Petang. Jika dia dibaca di waktu petang, yaitu bainal maghribain, antara maghrib dan isya, Allah akan melindungi dia sampai pagi hari. Makanya kenapa kalau baca ayat kursi itu selalu pagi sama maghrib ya, Bib? Ya? Benar, biasanya tradisinya. Ayat kursi ini kan menjadi zikir mayoritas umat Islam di Indonesia. Karena memang banyaknya keutamaan dari ayat kursi ini. Nah, kita ingin sedikit masuk ke makna dari ayat kursi ini. Apa sih secara umum makna dari ayat kursi ini? Secara umum menurut para mufassir, ada dua makna utama yang dikandung oleh satu ayat ini. Yang pertama adalah tentang kebesaran Allah. Yang kedua adalah tentang kekerdilan manusia, sehingga jangan sombong. Ini dua makna utama yang ada pada satu ayat dari suratul Baqarah ayat 255. Mari coba kita masuk dari terjemahannya dulu. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Nah, ini yang pertama dulu. Ini menunjukkan
kebesaran Allah bahwa Allah itu selalu menjaga kita tanpa pernah sepersekian detik pun meleng. Karena beliau tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur apalagi. Ini menunjukkan bahwa udah kalau bersama Allah kamu tenang saja. Karena Allah itu terus menjaga kamu. Sebagaimana dikatakan dalam ayat yang lain, wallahu khairul hafidin wa huwa arhamur rahimin. Allah sebaik-baiknya penjaga dengan penjagaan yang penuh cinta kepada kamu. Dan dia tidak pernah sedikit pun tidak menjaga kamu. Kamu terus berada dalam penjagaan dia. Jadi menunjukkan bagaimana kekuasaan Allah begitu dahsyat kepada kita, sekaligus kelemahan kita. Sehebat-hebatnya satpam, itu pasti ada kalanya ngantuk. Iya. Sehebat-hebatnya, Lengah ya, Bib. iya. Sehebat-hebatnya perawat dan dokter yang jaga malam, pasti ada ngantuk. Ngantuk, benar. Sehebat-hebatnya kopi, kafein, obat atau apapun, pasti ada kalanya nanti kita akan ngantuk. Tetap ya, Bib, ngantuk ya. Maka itu menunjukkan kebesaran Allah dan kekerdilan kita. Karena itu dalam doa dua hal ini menjadi utama. Makanya ayat kursi biasanya digandeng dalam setiap amalan doa kita. Kalau kita itu rajin minta ijazah, doa ijazah biar hamil, biar nikah, biar kaya, biar ini, biar itu, biar punya ilmu. Biasanya semua amalan itu digandeng dengan ayat kursi. Kecenderungannya semua doa itu digandeng harus selain dengan sholawat dengan ayat kursi. Karena di dalam ayat kursi ini kita mengagungkan Allah dan merendahkan diri kita, dan itulah adab berdoa. Jadi doa itu sebaiknya nggak langsung minta, tapi agungkan dulu Allah, kemudian rendahkan kita serendah-rendahnya, baru kita minta untuk meneguhkan kehambaan kita. Makanya doa para nabi dan para rasul itu selalu saja, Rabbana dzalamna anfusana. Ya Allah, aku ini kecil, mendolimi diriku sendiri, merusak diriku, menghancurkan diriku. Setelah dia mengagungkan Allah. Makanya ayat kursi selalu digandeng dengan doa-doa kita. Kalau kayak gitu tuh harus berapa kali, Bib, minimal kita membaca ayat kursi? Terus kira-kira kalau misalnya lagi spontanitas gitu, perlu nggak diawali dengan basmalah dulu? Pertama ya, kalau jumlah kalinya sesuai dengan kemampuan kita. 1 kali, bahkan tadi kita sempat singgung potongan ayatnya. 3 kali, 7 kali. Ganjil ya, Bib. Terpenting Allah itu menyukai yang ganjil, sebagaimana diriwayatkan oleh Nabi Muhammad. Kemudian juga sebaiknya memang mengawali dengan Bismillah. Basmalah, karena jangankan membaca ayat Al-Quran, melakukan segala sesuatu itu sebaiknya diawali dengan basmalah agar tidak ada yang kurang dari sesuatu itu, kata Nabi Muhammad dalam salah satu sabdanya. Karena dengan membaca basmalah artinya kita menghadirkan Allah dalam semua kegiatan kita, dan ketika Allah sudah dihadirkan maka semuanya akan baik-baik saja, karena Allah yang menjaga semua kegiatan yang kita lakukan. Iya, betul, Bib. Kalau misalnya sering dibaca, kalau kan tadi kaitannya dengan doa ya, Bib ya. Terus gimana kalau misalnya ada seseorang yang dia tuh meyakininya tuh untuk hal lain gitu, misalnya kayak buat jimat atau apa gitu semacamnya, tuh kayak gimana tuh, Bib? Iya, apa yang dimaksud dengan jimat itu sendiri? Kalau jimat artinya satu perlindungan yang disandarkan kepada Allah, maka sesuatu itu baik. Karena ingat bahwa di antara fungsi dan kekuatan Al-Quran itu sebagai selain hudan linnas, petunjuk bagi manusia, kemudian mau'idhatun, nasihat tentang mana yang lebih baik di antara dua hal yang baik. Yang ketiga itu juga syifa, obat dari segala sesuatu, baik penyakit yang sifatnya non fisik karena sihir dan lain sebagainya, ataupun penyakit-penyakit yang sifatnya fisik. Karena ini bagian dari doa kita. Karena ingat, yang menyembuhkan kita itu bukan dokter. Dokter itu hanya perantara, tapi Allah yang menyembuhkan. Jadi kalau dalam pengertian yang itu nggak ada masalah. Kecuali ini, kadang aneh-aneh orang Indonesia. Ada orang maling pakai jimat-jimat model begini. Iya, ditempel di rumah gitu ya, Bib. Iya, orang maling nih kadang minta izin sama
ibunya dulu. Kadang. Walaupun kadang nggak bilang dia mau maling. Bu, Iya. saya mau kerja dulu. Iya, kerjanya maling. Ibunya kan husnudon ya. Iya. Oh, jam 11 malam. Jangan-jangan anak saya Shift satpam, malam. shift malam, dan sebagainya. Mm-mm. Termasuk juga membaca. Hmm. Membaca hal-hal bagian dari ayat Al-Quran dan lain sebagainya. Kan seharusnya kalau dia baca ayat kursi, akhirnya nggak jadi yang mau Iya. melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Jadi itu kira-kira. Iya. Kayak ditempel di rumah atau mungkin taruh di dompet ya, Bib. Nah, Terus kalau taruh buat- di dompet ya tentunya harus hati-hati ya. Mm-mm. Kalau dompetnya itu ditaruh di bawah, apalagi naudzubillah kalau ditaruh Iya, di di bagian bokong belakang gitu. tubuh kita, Mm-mm. kan itu bagian dari ketidakberadaban kita kepada Al-Quran dan bahkan pelecehan kepada Iya. Al-Quran. Adab ya, Bib. Iya, padahal Al-Quran itu dipegang begini saja, Mm-mm. itu tidak bagian dari adab. Iya. Karena itu dulu kita belajar, kalau ngaji itu pegang Qurannya begini, Iya, dipeluk. dipeluk oleh kita. Dan kalau nemu Quran di bawah, kita angkat, kita cium dulu Iya. sebagai bagian dari adab kita Adab. kepada Al-Quran. Karena bayangkan saja, kalau Anda nulis buku, kemudian buku Anda digeletakin seenaknya sama orang, pasti itu menyinggung diri Iya. kita. Dan ini adalah buku suci. Bukunya aja suci dan diwahyukan oleh yang maha suci, yaitu Iya. Allah, melalui hambanya yang suci, yaitu Nabi Mm-mm. Muhammad. Betul. Cukup itu sebagai dalil bahwa kita harus beradab kepada Al-Quran. Mm-mm. Nah, selanjutnya coba kita lanjutkan. Lanjut. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Nah, itu. Bahwa jangan pernah kita merasa memiliki anak, istri, suami, keluarga, harta. Semua itu titipan dari Allah. Diri ini pun titipan dari Allah. Karena itu jangan membalimi diri sendiri. Wah, Beb, saya mau diri aja. Kenapa nggak boleh, Beb? Diri saya sendiri kok. Mm-mm. Atau, Beb, saya mau melukai diri saya sendiri. Kenapa nggak boleh dalam Islam? Wong diri saya ini juga kok. Lah, sejatinya itu bukan milik kamu. Itu titipan dari Allah yang harus kamu jaga. Mm-mm. Karena itu, berolahraga bagian dari sunnah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu berolahraga. Di antara olahraganya Nabi Muhammad yang paling disukai adalah memanah dan berkuda karena berada di zaman itu. Iya. Nah, kenapa Nabi Muhammad berolahraga? Karena menjaga tubuh itu adalah bagian dari ibadah. Karena tubuh ini titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak boleh dilukai, apalagi dihabisi nyawanya. Itu bagian dari dosa besar. Nah, itu semua yang ada di bumi, yang ada di langit itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kamu mau memanfaatkan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, harus dengan penuh ketaatan kepada Allah sehingga kamu tidak merusaknya. Tetap menjaga kelestarian alam meskipun kamu memanfaatkan alam. Karena ini semua titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita lanjut. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Nah, ini. Bahwa syafaat yang diberikan oleh Nabi Muhammad kepada kita kelak di akhirat karena izin dari Allah. Kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh ulama-ulama, para habaib, para kiai melalui doa-doanya, itu semua atas izin Allah. Kita pergi ke kuburan untuk berdoa kepada Allah dan diberikan oleh Allah berdasarkan izin dari Allah dan sumbernya dari Allah. Kuburan itu wasilah, bukan kita minta kepada kuburan. Iya. Kita pergi ke dokter, semua itu kesembuhan dari Allah. Dokter hanya wasilah atau perantara dari Allah. Jadi tidak ada syafaat, penyembuhan, keberkahan yang datang kepada kita kecuali melalui izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya kita diajarkan bukan hanya ikhtiar, bukan hanya usaha, tapi juga berdoa. Karena tidak ada usaha yang berhasil kecuali izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita misalnya ziarah ke tempat ulama atau orang-orang yang alim, itu sebenarnya kita sedang meminta karomahnya ya, Bib ya. Karomahnya mereka karena kedekatan mereka dengan kepada Allah. Ibarat kata pakai orang dalam untuk minta ke Allah karena kita tahu kita ini lemah, kotor dan lain sebagainya. Dan sekaligus ini menunjukkan bahwa siapa sih lo? Iya. Namrud yang dahsyat itu kekuasaannya. Matinya kemasukan serangga di kupingnya. Iya. Bayangin, raja digdaya dibikin mati, kemasukan
serangga di kupingnya. Fir'aun yang dahsyat, matinya tenggelam. Sedangkan Musa yang nggak punya apa-apa, saat bayi bisa selamat meskipun dihanyutkan di sungai oleh ibunya. Jadi semua berdasarkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Lanjut ya, Bib. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang dia kehendaki. Nah, karena itu ini disebut sebagai al-kursi, itu al-ilm, ilmu. Karena semua ilmu itu datangnya dari Allah. Maka kita tidak dapat ilmu itu kecuali Allah mengizinkannya. Makanya dalam Islam, kita diajarkan bahwa ilmu itu bukan soal kognitif belaka, bukan soal kamu belajar. Tapi ada keberkahan di dalamnya. Karena itu, ketika kamu mau belajar, saya dulu di pesantren, baca ayat kursi dulu. Agar Allah memperkenankan ilmu itu masuk kepada diri kita. Memudahkan ya. Benar. Dan terinternalisasi. Serta tereksternalisasi menjadi keteladanan. Bukan soal membaca. Makanya, bukan hanya soal membaca buku. Makanya kita diajarkan, kalau baca buku Imam Ghazali, kirim Fatihah ke Imam Ghazali. Memuliakan ilmu, dan lain sebagainya. Beradab dalam menimba ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu bukan hanya kognitif, bukan hanya masuk ke otak. Berapa banyak orang pintar tapi membodohi, korupsi, melakukan hal-hal yang bodoh dan hina. Padahal mereka pintar. Padahal dalam Islam bukan itu konsep pintar. Pintar itu ketika kamu beradab dengan ilmu, sehingga ilmu bukan hanya masuk ke kepalamu, tapi meresap ke hatimu, keluar di lisanmu, teraplikasikan di sikapmu, dan menjadi teladan bagi orang lain. Gitu. Makanya ilmu itu hanya milik Allah. Betul. Masya Allah. Makanya kita diajarkan la haula wala quwata illa billah. Gak ada pokoknya, semua itu dari Allah. Gak ada kekuatan dari kita, semua dari Allah. Makanya dalam sholat kita juga diajarkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua dari kita ini untuk Allah. Nggak ada, kita nggak punya apa-apa. Semua untuk Allah. Insya Allah. Itu pertanda berkah atau tidak ilmunya ya, Bib ya? Benar. Karena kalau cari orang pintar banyak. Iya. Tapi cari orang yang berilmu, orang alim, itu yang repot sekarang. Iya, betul. Nah, kita lanjut. Kursinya meliputi langit dan bumi. Dan dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan dia maha tinggi lagi maha besar. Iya, ini menunjukkan bahwa kekuasaan Allah itu meliputi segala sesuatu. Karena itu ada orang pergi kepada seorang ulama, saya pengen zina. Gimana sekiranya nggak dosa? Oh, silahkan. Asalkan jangan zina di buminya Allah. Di mana nih bumi yang bukan punya Allah? Iya. Jadi ini menunjukkan bahwa kekuasaan Allah itu di mana-mana. Sehingga rasional kalau kita itu taat kepada Allah. Karena semua ini milik Allah. Ibarat kata kita masuk ke studio ini. Kita harus tunduk kepada aturan studio ini. Suruh buka sendal, buka sendal. Suruh buka sepatu. Suruh jangan berisik, jangan berisik. Karena ini yang punya studio. Kita taat kepada aturannya dia. Maka begitu juga ini bumi dan langit dan semua milik Allah. Maka kamu harus tunduk kepada aturan Allah. Bahkan tundukmu kepada aturan Allah itu bukan untuk Allah. In ahsantum li anfusikum, kata Allah. Itu untuk kebaikanmu sendiri. Ketika kamu melanggar, itu kebodohan yang akan berakibat buruk kepada dirimu sendiri sebenarnya. Aturan yang Allah berikan itu untuk kamu, bukan untuk Allah. Kalau Allah itu al-ghani, kaya. Udah gak butuh apa-apa lagi. Jadi itulah makna ayat kursi yang kita baca tadi. Jadi bahwa, udahlah jangan sombong. Kita ini siapa? Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kamu ini awalnya mani, akhirnya bangke. Jadi apa? Mani gak mulia. Bangke nggak mulia. Apa yang kemudian membuat kamu sombong gitu? Siapa kita gitu? Saya pernah iseng. Pas naik pesawat, mau turun tuh kan mulai kelihatan Jakarta. Saya foto tuh. Jebret. Terus saya share di media sosial, terus saya kasih caption. Lu di mana? Terus ada yang jawab di komen. Kagak kelihatan lah, Bib. Terus kata saya, makanya jangan sombong. Iya kan? Kita itu sombong hanya karena melihat diri kita besar.
Padahal Allah yang maha besar. Melihat diri kita di cermin, wah gua hebat ya. Tapi ditarik aja ke lingkup keluarga, ada juga saudara kamu yang hebat. Lingkup RT, ada juga orang tetangga kamu yang hebat. Ditarik tingkat kelurahan, kecamatan, kota, provinsi, negara, Bahkan dunia, luar negeri. galaksi, wow, semua nggak kelihatan kita siapa kita dengan segala kehebatannya itu. Karena itu kita tidak hebat kecuali kita menyandarkan diri kita ke yang maha hebat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali hanya milik Allah. Semua yang tidak bersandar kepada Allah pasti akan hancur. Dia sejatinya lemah. Fir'aun, Namrud, semua itu telah menjadi contoh pada kita bahwa tanpa Allah kita hidup tidak baik-baik saja. Kita bukan siapa-siapa. Kita hanyalah siapa-siapa kalau kita bersandar kepada Allah. Karena itu atribusi paling mulia kita bukan saya profesor, saya orang kaya, saya crazy rich, bukan. Atribusi paling mulia kita adalah saya hambanya Allah, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa yang kamu takuti, kamu ragukan, kamu sedihi, kamu khawatirkan kalau kamu sudah berkata saya hambanya Allah. Nggak ada, udah selesai semua urusan. Itu kira-kira makna dari ayatul kursi yang kita baca pada kesempatan kali ini. Dan semoga ini jadi perantara bagi kita untuk gak sombong. Karena di medsos terlalu banyak flexing, terlalu banyak kesombongan. Ada yang, dan ingat, flexing itu gak cuma harta, ada yang flexing ilmu. Debat-debat di media sosial hanya untuk menunjukkan bahwa dia pintar dan orang lain bodoh. Jadi bisa segala hal di flexing. Dan berbanyak baca ayat kursi agar kamu gak flexing gitu. Bahwa di atas langit ada langit. Terima kasih Michan. Sama-sama, udah Habib. Nemenin, udah ngajarin kita bersama untuk belajar membaca Al-Quran. Penting bagi kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita, khususnya anak kita. Jangan sampai dia belajar Bismillah dan Al-Fatihah serta surat-surat pendek dari orang lain. Karena itu akan dipakai terus dalam sholatnya. Dan kalau itu yang ngajarin orang lain, berarti pahalanya akan mengalir ke orang lain. Jadilah kita sebagai orang yang ngajarin mereka ayat-ayat pendek, surat-surat pendek, Al-Fatihah dan Bismillah, agar pahala dia terus mengalir kepada kita. Walaupun kita telah wafat kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.